Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Amma ba', qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Para talibin, para talibat, kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada, di dalam sehari semalam kita tidak ada kurangnya makan paling minimal 2 kali sehari, bahkan ada yang lebih sampai 3 kali. Itu yang kebanyakan kita di Aceh ini, makan pagi, makan siang, makan malam. Harga surah nabre pemenut. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa kita makan? Bagaimana kita jawab? Sudah tentu saya makan untuk hidup. Lalu kalau orang balik bertanya, untuk apa kamu hidup? Lantas kita balik menjawab, saya hidup untuk makan. Berarti sama kita seperti binatang, sama seperti kerbau, lembu. Mereka semua hidupnya hanya MTB, makan, tidur, berak. Ada tugas ini. Jadi untuk menjawab untuk apa kita hidup, Allah menjawab dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi inilah tugas pokok kita. Lalu apa ibadah itu? Ibadah adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbi. Berbuat oleh setiap mukallaf ke atas kebalikan hawa nafsunya, karena mentakzimkan bagi Rabbnya, bagi Tuhannya. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan yang berlawanan dengan kemahuan nafsu untuk mentakzimkan Allah, Rabb, itu namanya ibadah. Kemudian para ulama membagi-bagi ibadah itu, ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Ibadah wajib adalah ibadah yang mendapat pahala apabila kita kerjakan dan berdosa apabila kita tinggalkan. Dan itu mau dilaksanakan oleh sebahagian besar orang, mampu dan mau. Karena memang itu merupakan suatu kewajiban. Umpama sembahyang sehari semalam 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau dia punya harta. Semua ibadah-ibadah wajib, kebanyakan orang mau dan mampu melakukan. Sementara ibadah sunnah berpahala apabila kita kerjakan dan tidak berdosa apabila kita tinggalkan. Dan ini tidak semua orang mau. Puasa Ramadan banyak orang mau. Puasa Syawal ini sedikit. Sembahyang sehari semalam 5 waktu semuanya mau. Sembahyang tahajud, sembahyang duha, ini tidak banyak yang mau. Hanya segelintir orang yang mau. Inilah ibadah sunnah. Kemudian kita mempertajamkan pembicaraan kita. Di antara banyak-banyak ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan ini, yang hanya terdapat khusus di dalam bulan Ramadan adalah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ibadah sunnah yang hanya terdapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Beda dengan sembahyang duha, tahajud, boleh di luar Ramadan. Baca Al-Quran boleh di luar Ramadan. Bersedekah boleh di luar Ramadan. Tapi kalau salat tarawih hanya dalam bulan Ramadan. Salat tarawih ini disebut juga dengan Qiyamul Lail, sembahyang Qiyamul Lail. Diterjemahkan ke dalam bahasa berdiri malam. Kenapa Qiyamul Lail?
Karena orang-orang dulu, salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in, dalam penggelaran salat tarawih, orang-orang tersebut dilaksanakan, dikerjakan sampai larut malam. Dalam satu malam, tamat Al-Quran 1 juz di dalam salat tarawih, bahkan lebih. Berarti kalau 30 Ramadan, habis tamat Quran 30 juz dalam salat tarawih sampai larut malam jam 2 sampai jam 3. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, kita manusia ini sudah banyak kesibukan, macam-macam kesibukan, lomba-lomba dalam usaha, sehingga tidak lagi mementingkan ibadah. Jadi dianggap ibadahnya satu hal yang penting, lagi yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat tadi. Bagaimana agar salat tarawih ini tetap berkelanjutan? Maka para ulama mempersingkatkan sedikit, seperti yang kita kerjakan lama ini, dimulai dengan surat Al-Haakumut Takasur sampai kepada tabat yada. Lalu di rakaat yang kedua kita ulang-ulang qul huwallahu ahad dari 1 Ramadan sampai dengan 15. Inna anzalnahu di rakaat yang kedua dari 16 Ramadan sampai 30. Jadi sudah dipersingkatkan. Gepupana becut. Nak baik bead. Mungkin menyolagi yang dikerjakan oleh salafus salih, hanya yang mau tanya. 1 juz Al-Quran dalam sabuh tarawih, menyuna melhedro tegak, kota kampung menyuna, nanti jadi kosong mendung. Maka pegatlah yang laginya oleh para ulama. Maka oleh karena demikian, salat tarawih yang sudah disingkatkan oleh para ulama, jangan disingkatkan lagi. Maksudnya apa? Beda panduk-panduk li di sembahyang tarawihnya. Karena tidak benar di beberapa tempat kita melihat tata cara pelaksanaan salat tarawih, ada imam yang memimpin salat tarawih, iftitah tidak ada di situ, tumakninah pun dipertanyakan kadang-kadang, hanya takbir saja, usalli sunat tarawih Allahu Akbar, lalu terus masuk bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, waladdallin gini. Kalian masuk baca ayat, terus rukuk, sujud. Hanya tidak benar. Yang macam ini tidak benar. Maka saya menganjurkan para imam-imam yang memimpin salat tarawih, iftitahnya didatangkan. Sesudah selesai doa iftitah, baca surat Al-Fatihah. Barangkali boleh dipercepatkan sedikit menyangkut dengan Al-Fatihah, tapi harus benar. Karena sebahagian tempat kita lihat ada satu kebanggaan tentang cepat-cepatnya selesai salat tarawih, dijadikan sebagai sebuah kebanggaan. Sering kita dengar obrolan-obrolan, omongan-omongan, di tempat kami hebat, kami kan hebat pak kamu dengu. Apanya yang hebat? Kami sembahyang tarawih 20 rakaat, setengah jam siap, witir 3 rakaat, 23 rakaat siap, selesai dengan sedikit wirid dan doa-doanya. Bagaimana bisa siap setengah jam? Mana mungkin bisa siap. Oh, boleh, bisa. Mat wajib ke laut, mat jahit ke gunung, yok pa macam pinang, idara macam bau. Ya. Mana mungkin ya. Yang boleh bangga bagaimana? Dalam salat tarawih ini, yang kita berbangga-bangga adalah dengan lambat selesai. Di kampung kami hebat pada itu. Bagaimana hebat? Kami sembahyang tarawih 20 rakaat.
Imam-imamnya hafid semua. Ada 4 orang imam bergantian malam. Hafid semua. 1 juz Al-Quran dalam 1 malam salat tarawih. Selesai jam 12 malam. Ya, yang hebat. Ibadat tarawih ni kan awal lu kita bangga. Tarawih adalah yang lambat lu dan bangga. Boleh kita percepatkan sedikit. Misalnya di bacaan Al-Fatihah. Mau 2 nafas, 2 kali sambung ataupun 3 sambung, silakan saya beruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis tajam tu kami daru. Habis tajam. Mau cepat lagi boleh juga tapi hanaru. Nyan ban ta baca litir bacaan Fatihah kabeh tajam. Munyo tajam lam nya hana dapat baru. Masa nu mohon baklum telung daimu nu mohon le jamaah percepat lagi Pak Imam. Ha ana minta. Yang mohon maaf. Oleh. Jujur kan nak buku. Apa tajam baca Fatihah. Tapi baik sama, jangan disamakan ke ayat-ayat nanti. Apalagi ayat pendek. Alha panjang, wailul likulli humadzatil lumadzah panjang. Tapi kalau inna a'taina habis Fatihah masuk ke inna a'tainakal kautsar. Washalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Dimakhib lah makmumnya. Dimakhib makmum di belakang. Walau makmum yang sudah tua-tuaan, anak itu membaca Fatihah. Jadi jangan dimusabakahkan. Salat tarawih mohon jangan dimusabakahkan. Dikerjakan dengan cermat, penuh khidmat dan benar segala bacaan-bacaannya. Kemudian ada lagi kekurangan sedikit. Ini khusus kepada orang-orang yang sudah melangkah kepada ibadah. Kalau orang yang tidak beribadah, tidak perlu kita ceritakan. Tidak perlu kita berikan bimbingan. Kalau berpantai melasa, apa dah beragama ini? Pantai jaga gitu kalau. Orang yang sudah masuk ke dalam ibadah, ada kekurangan sedikit. Bukan tidak benar. Kekurangan sedikit saja. Karena setelah berbuka puasa, istirahat sebentar, lalu bersiap-siap menuju ke musalla, masjid, menasah tempat-tempat jamaah. Kadang-kadang ada yang lebih duluan sampai 20 menit, 15 menit sebelum waktu dah sampai, masuk ke menasah, ke musalla, duduk, tunggu waktu isya. Begitu masuk waktu isya, muadzin azan, Bilal mengazankan. Setelah azan, duduk nongkrong aja. Bahkan muadzin sendiri setelah azan enggak tahu apa yang sunnah dikerjakan. Asyik berselawat. Sudah kemana-mana berselawat, sudah sampai ke alam gaib berselawat. Alimul ghaibi wa syahadati wa kata peduku alam gini. Anak kata doa dong kata selalu. Setelah masuk waktu azan, setelah azan disunnahkan sunat qabliyah. Lalu sembahyang isya. Setelah sembahyang isya ada sunat ba'diyah. Nah, ini yang diperintahkan. Sebelum kita sembahyang isya, sembahyang sunat qabliyah, rawatib qabliyah 2 rakaat. Lalu sembahyang isya, setelah sembahyang isya rawatib ba'diyah 2 rakaat. Rawatib dan tarawih sama-sama sunnah. Ini harus dipahami. Rawatib dan tarawih sama-sama sunnah. Akan tetapi keutamaan salat sunat rawatib lebih utama daripada salat tarawih. Maka orang yang mau datang ke tempat jamaah, mengikuti jamaah salat isya, lalu mengikuti jamaah tarawih tapi tidak mau
melaksanakan sunat rawatib qabliyah dan sunat rawatib ba'diyah, ini sebuah kekurangan, suatu kekurangan, bukan kesalahan, satu kekurangan. Yang saban urang getim semayang tarawih, han getim semayang sunat qabliyah dan ba'diyah, bersih lagi urang dia semestian upami. Dia semestian dia drop engkeun. Katu payah geseut. Tut baca bibi sampai kai budak. Hang drop. Dia pilih anak tu, dia pilih anak tu. Dia pilih anak supat. Kan perumpamaan ji. Ketimbang ditinggalkan sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, lebih bagus ditinggalkan tarawih 4 rakaat. Karena kadang-kadang dengan ibadah tidak boleh banyak-banyak dengan ibadah. Yang ngempun je lele dia kan, ibadah baik lele. Karena kata sembahyang rawatib qabliyah 2 rakaat, rawatib ba'diyah 2 rakaat, maka tidak sampai lagi tarawih 20 rakaat, lebih bagus. Tentu saja yang lebih bagus lagi mana? Tarawih 20 rakaat, ba'diyah dan qabliyah 2 rakaat, tetap dilaksanakan. Tapi andai kata han'i mesti. Karena kata sembahyang sunat segolom 2 rakaat, sunat sesudah 2 rakaat, han'i li dapat truk tarawih 20 rakaat. Lebih ke tak tinggal tarawih 2 rakaat. Ayo kamu gedua kerau. Lihat dah gedua kerau. Kalian jam Aisyah ikut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gedua kerau dah. Jemaah tarawih ikut. Ya, suatu kekurangan. Oleh kerana demikian, marilah dalam sisa Ramadan 10 hari lagi kita benar-benar melaksanakan ibadah, terutama sekali salat tarawih. Kita kerjakan sesuai dengan aturan, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan termasuk tarawih, Allah terima sebagai amalan salih kita, dan dengan karunia-Nya Allah berikan pahala buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.